Setelah minggu lalu kita membahas tentang gimana sih menghadapi keseharian dengan segala kendalanya. Di episode ke-26 ini kita mau bahas tentang apa yang diperlukan seorang ibu supaya kuat menghadapi segala tantangan kehidupan. Asik kan bahasanya? Oke, bersama saya Ayu Primadini di podcast Pendidikan Karakter dari Charlotte Mission Indonesia. Sudah bergabung juga dua kawan saya yang akan ikutan ngobrol. Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya, Maria Sugio dalam obrolan kali ini. Halo teman-teman, ini saya Ellen Christy dari Semarang yang akan juga menemani Ayu dan Maria. Dalam pendidikan Charlotte Mason ada istilah yang namanya mother culture. Ini adalah sebuah istilah supaya ibu-ibu bisa mengembangkan dirinya. Nah, penasaran kan gimana sih sebenarnya mother culture ini dan apa yang dilakukan para ibu untuk menumbuhkan mother culture-nya itu? Simak obrolan kita ya. Jadi ibu itu kalau dipikir-pikir emang sama sekali nggak mudah ya. Kayak kita bahas minggu lalu itu kan. Udah harus ngurus anak, ngurus kerjaan rumah, terus anaknya homeschooling pula gitu kan. Terus ada pekerjaan-pekerjaan di luar rumah, belum menghadapi tetangga. Wah, banyak gitu kayak tugasnya kan. Kalau nggak pinter-pinter manajemen diri nih emang ibu-ibu bisa banget jadi burn out gitu ya. Ya, sangat mungkin karena energi manusia kan terbatas. Apalagi kalau untuk mengendalikan diri, melakukan perencanaan, dan hal-hal yang rasional lainnya itu, fungsi eksekutif itu kan sangat memakan energi ya. Jadi prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang paling memakan energi. Jadi kalau stamina kita nggak cukup, ya kita kelelahan, baik fisik maupun mental, ya dengan sendirinya rasionalitas tidak bisa berfungsi dengan baik. Terus biasanya kacau karena kemudian otak emosional yang akan mengambil alih. Bekerja. Belum kalau terus ibunya kecapean, sakit gitu ya. Wah, kacau semua. Iya, betul. Makanya kan biasanya nih ya kalau di kalangan ibu-ibu suka bilang, aku butuh me time gitu. Maksudnya sendiri menghabiskan waktu supaya bisa tetap waras ngurusin semuanya gitu. Tapi ini loh, kalau menurut CM sekedar me time aja itu sebenarnya masih kurang. Karena ibu itu menurut CM nih butuh yang namanya mother culture. Ini dia nih, penting banget kan soalnya makanya kita hari ini mau bahas soal mother culture ini. Tapi mother culture ini kalau di bahasa Indonesiain kok kayaknya nggak enak ya, budaya ibu gitu kan. Apa coba gitu, budaya ibu, agak wagu gitu kan dengarnya. Tapi sebenarnya istilah culture untuk ibu ini juga apa ya, masih membingungkan gitu, masih belum terbiasa kan kita menyebutkannya kan. Biasanya kan nyebutannya me time itu kan. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud CM ini dengan mother culture? Coba kamu jelasin, Mar. Sebenarnya ini bukan istilah yang diinisiasi langsung oleh CM ya. Muncul pertama kalinya itu di jurnal Parents Review. Jadi CM tuh menyunting artikel ini. Yang nulis tuh seorang ibu, tapi di artikel tuh nggak disebut sih namanya siapa. Nah, si ibu ini cerita kalau perempuan itu kebanyakan itu nggak siap jadi ibu. Minimal kebanyakan perempuan ya itu nggak punya bayangan realistis gitu loh. Kalau ternyata begitu sudah jadi istri, jadi ibu itu tanggung jawabnya yang harus dia pikul tuh begitu berat. Apalagi kalau ternyata ibu-ibu ini atau calon ibu, calon istri ini datangnya dari keluarga yang berada. Kan mereka tuh terbiasa apa-apa dilayani, nggak terbiasa bekerja kasar. Soalnya kebiasaan nonton itu sih ya film-film yang kalau ketemu pangeran terus happy ending gitu. Jadi kalau misalnya menikah itu bayangannya wow gitu, aku akan hidup bahagia selamanya gitu. Iya, happily ever after. Padahal kenyataannya ketika jadi ibu kok gini gitu. Ya itu apalagi kalau misalnya yang dulunya nggak pernah terjun sama sekali di rumah tangga ya. Kerjanya cuma belajar aja dari pagi sampai siang,
sekolah, les, terus ngerjain PR, nggak pernah nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, apa begitu. Nah, itu aku banget itu. Gitu ya. Iya, soalnya ya waktu itu kan prinsip dari ayahku kan, apa sih kerjaan domestik itu, kamu nanti belajar sebentar aja paling bisa gitu. Jadi memang dari kecil aku sudah dikondisikan oleh ayahku untuk isinya cuma baca buku, belajar, les-les kayak gitu ya. Jadi ya memang nggak menguasai itu, nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju itu aku baru belajar setelah menikah gitu. Jadi ingat banget dulu habis nikah itu kan kami tinggal di Jogja, pisah sama keluarga. Terus habis itu suamiku tuh mengundang temennya makan gitu kan. Terus aku harus masak, aku bingung sendiri, masak apa ya? Gak bisa masak. Jadi masaknya terus jadi gak karu-karuan gitu. Ya walaupun memang betul sih kalau mau belajar ya tetap bisa gitu. Tapi menurutku ya itu keliru juga ya kalau dari kecil nggak dibiasain chores, kerja domestik itu. Walaupun bisa tapi nggak terbiasa. Jadi ya tetap nggak luwes, terus tetap males, nggak konsisten kayak gitu. Tapi ini jadi ngelantur enggak? Ya, tapi benar juga sih. Emang kalau misalnya kerjaan domestik nih kerjaan kecil gitu kesannya ya. Tapi kalau misalnya tidak menguasai sama sekali ya bisa jadi satu beban yang bikin stres ya. Betul. Ya, terusin lagi Mar ceritanya. Aku lanjutin ya. Oke, aku lanjutin. Nah, lalu di artikel itu kemudian dikisahkan setelah menikah, si perempuan tadi tuh kaget banget kan setelah jadi istri, ternyata mesti menyesuaikan diri dengan sifat suami, terus ternyata kerjaan rumah nih kok banyak banget gitu kan. Nah, pas lagi proses adaptasi, hamil kan, lahirlah anak pertama, syok lah dia ini. Ternyata ngurus anak itu nggak gampang ya, mesti penyesuaian lagi. Belum selesai prosesnya, sudah hamil lagi kan anak kedua. Jungkir balik kan kehidupannya. Nah begitu terus kan. Apalagi zaman dulu kan, yang namanya suami istri tuh anaknya nggak cuma 1-2 kayak sekarang ya. Kalau sekarang punya anak 2 aja sudah dibilang banyak ya. Dulu itu bisa di atas 5, bisa sampai belasan gitu. Kayak kakekku dulu, satu saudara tuh bisa 16 orang sendiri dia. Nah, itu kan bayangin ya, kalau ibu-ibu zaman dulu kan hidupnya ya habis untuk ngurus rumah tangganya. Lalu kemudian suatu hari ketika dia sudah ngobrol dengan suami, misalnya dia mendapati kok sudah nggak nyambung lagi ya kan. Soalnya kalau namanya suami itu kan sering traveling, keluar rumah lah, ngurusi urusan bisnisnya ya, ketemu banyak orang. Seorang suami itu biasanya wawasannya jadi nambah terus, sementara istrinya di rumah aja. Terus dia akhirnya juga ngerasa nggak nyambung ngobrol sama anak-anaknya, mungkin karena anaknya juga juga sekolah, wawasannya nambah, akhirnya juga merasa nggak nyambung ketika ngobrol dengan ibunya. Nah ini akhirnya gimana ya, ibunya ini merasa jalan di tempat sendiri, kalau nggak bisa dibilang mundur ya, dia merasa akhirnya dia nggak dia nggak berkembang gitulah istilahnya. Akhirnya itu bisa jadi awal sebuah kasus-kasus lain ya, kayak anak kurang respect sama ibunya gitu kan, nganggep ibu tuh tahu apa sih gitu kan, kayak gitu. Tapi anyway sebenarnya di zaman sekarang situasinya mungkin udah nggak separah itu ya Maria. Soalnya kan ini era informasinya mulai terbuka gitu. Jadi walaupun di rumah aja, mungkin aja ibu ini masih bisa tetap mengembangkan diri dan nggak ketinggalan dari suami gitu. Iya sih, kalau yang namanya ibu rumah tangga zaman dulu kan memang rata-rata kerjaannya sekedar ngurusi urusan domestik rumah tangga ya, dan itu rutin dikerjakan setiap hari mulai sejak dia menikah gitu. Makanya kalau di Jawa ini kan muncul istilah konco wingking gitu ya, pernah dengar ya? Enggak aku. Nggak pernah dengar ya? Teman ur 3 ur. Kasur, sumur, dapur. Oke. Iya, jadi kanca itu kan kalau bahasa Jawa tuh teman, wingking itu belakang, jadi teman belakang gitu loh. Ini menegaskan kalau urusan seorang ibu tuh ya cuma urusan belakang, itu tadi yang ur kasur, dapur, sumur gitu tuh. Ya kurang lebih gitulah. Jadi
gimana ya, aku nggak bisa membayangkan rasanya hidup dalam konteks budaya yang seperti itu ya. Aku gini, di sisi lain, satu sisi tuh aku bisa melihat ya, kalau ibu-ibu zaman dulu tuh kayaknya hidupnya benar-benar apa ya, seluruh hidupnya tuh dihabiskan, diabdikan untuk mengurusi urusan di luar dirinya gitu loh. Tapi kadang aku tuh bertanya-tanya ya, gimana mereka mengaspirasikan pergulatan-pergulatan yang dialami gitu loh. Sedang kayak aku sendiri gini kan, yang masih punya kesempatan mengembangkan diri, terus belajar meskipun cuma di rumah. Apalagi di era pandemi gini kan kesempatan belajar secara online itu terbuka di mana-mana ya. Kadang itu sesekali masih kok ngalami yang namanya jenuh dengan rutinitas harian. Jadi nggak kebayang gitu loh zaman itu dengan kondisi ketika seorang ibu tuh harus benar-benar hidup mengurusi urusan rumah tangga sampai nggak pernah mengurusi perkembangan dirinya sendiri, itu nggak terbayang bener buat aku. Iya, artinya sebenarnya kalau zaman sekarang kan ibu-ibu meskipun 100% ibu rumah tangga tapi masih punya kesempatan untuk mengembangkan diri ya, masih ada internet, ada buku-buku bisa dibeli di mana aja gitu ya. Ya itu dampaknya dari gerakan emansipasi perempuan ya. Jadi kayak perempuan dibawa keluar dari peran-peran tradisionalnya yang dulu gitu. Walaupun itu juga bukannya tanpa harga yang harus dibayar ya. Karena menurutku problemnya tetap tidak selesai sih dengan hanya sekedar perempuan dikasih kesempatan untuk bekerja atau keluar rumah gitu. Karena itu semua perubahan pasti akan mendatangkan masalah baru ya sebetulnya. Jadi kayak problem perempuan bahwa waktunya habis untuk urusan rutin itu bukan sekedar ketika dia hanya mengurusi urusan rumah tangga, tetapi setelah dia bekerja pun dia tetap bisa saja hidupnya habis untuk urusan rutin. Cuma sekarang rutinitasnya nambah gitu, bukan cuma rutinitas rumah tangga, tapi rutinitas kantor gitu kan ya. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika perempuan didorong masuk ke dunia kerja, tapi konstruksi sosial masyarakatnya kan masih patriarkis tuh. Jadi kerjaan domestik masih tetap dianggap urusan perempuan. Jadi tetap sumur kasur dapurnya tetap gitu, ditambah sekarang kantor atau pabrik gitu kan. Jadi sekarang perempuan yang berkarir itu akhirnya dibilang kan dapat beban ganda gitu. Jadi dia harus kerja, cari uang, ngurusi kerjaan kantor atau di pabrik gitu. Nanti setelah pulang tetap ya harus nyapu, ngepel, urus anak, nyeboi, masak, dan seterusnya. Sementara beban kerja di domestik tetap tidak terbagi rata gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya punya sekarang di satu sisi ada keuntungannya perempuan bisa mengaktualisasikan potensi-potensinya yang lain di luar urusan domestik, tetapi di sisi yang lain kalau dia tidak menyadari konstruksi sosialnya, kemudian tidak merefleksikan prioritas hidupnya, malah bisa resikonya bisa lebih burn out lagi, lebih kehabisan energi lagi. Ya memang menata prioritas itu jadi poin penting ya, sesuatu yang perlu direfleksikan berulang-ulang gitu. Soalnya kan kondisi itu seringnya berubah gitu. Jadi kalau kondisi berubah ya prioritas kan harus diubah juga gitu. Misalnya nih ya, misalnya ada ibu yang sebagian besar waktunya di luar rumah karena mungkin kerja atau apa gitu. Bukan berarti nggak ngurusi anak ya, tapi mungkin di rumahnya udah ada yang jaga atau udah ada seseorang yang emang bisa dititipkan dengan tenang. Tapi suatu hari mungkin anaknya bermasalah atau mungkin si ibu punya bayi lagi. Nah, yang tadinya prioritas utamanya di luar rumah kan jadi mesti disusun ulang kan prioritasnya. Nggak bisa maksain harus di luar terus gitu misalnya. Ya, akhirnya hal-hal kayak gini kan yang perlu dipikirkan, direfleksikan bolak-balik ya. Prioritas saya sebenarnya apa dan bagaimana saya harus memanajemen diri saya. Iya, emang menata prioritas semacam ini penting ya, termasuk juga pesan di artikel tersebut supaya ibu-ibu tuh tetap punya waktu untuk memelihara diri sendiri. Karena jangan lupa ibu ini juga pribadi utuh juga loh, meskipun udah jadi ibu ya kan. Jadi jangan menganggap pertumbuhan diri ibu ini bukan sesuatu yang prioritas sehingga bisa diabaikan begitu saja gitu. Seorang ibu mesti terus bertumbuh ya, bukan
ya bukan supaya sekedar nggak ketinggalan dari suami atau anak, tapi juga supaya apa ya, bisa menunaikan panggilan hidup ini loh, panggilan hidup dengan semaksimal mungkin. Kalau kita sebagai ibu pikirannya nggak berkembang gitu, kan mana bisa ya kita mendidik anak dengan baik ya toh. Soalnya CM aja bilang ya, kalau kita mau mendidik anak, kita minimalnya itu loh mesti paham fisiologi dan psikologi gitu kan. Jadi itu mengandaikan kita ya harus terus belajar, terus membaca. Nah, kalau dalam keseharian kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, waktunya cuma ngurusin urusan domestik terus sama urusan rutinitas. Nah, terus belajarnya kapan, bacanya kapan gitu kan. Baca kok, Mar. Baca status. Waduh. Tapi emang banyak kan akhirnya kayak gitu ya. Aku pernah gitu loh ditanya sama temanku, yuk kok kamu sempet-sempetnya sih baca buku, itu tuh berat banget. Jadi mendingan enakan juga baca yang ringan-ringan, baca status, liatin yang lucu-lucu gitu kan enak gitu. Bagian dari me time kan ya. Ya, dan ini juga jadi tantangan tersendiri buat ibu-ibu zaman sekarang di zaman yang penuh dengan distraksi. Jadi sudah waktunya habis untuk urusan domestik, anak, kerjaan, kan sisa waktu tinggal sedikit. Nah, sisa waktu yang sedikit itu kadang terpecah belah, terdistraksi ke sana kemari ya. Karena kalau kita pegang gawai itu kan kita cenderungnya impulsif gitu. Jadi kalau bacain status, terus misalnya di status itu ada yang menarik apa, misalnya infotainment apa kan, terus kita langsung buka Google, cari apa sih ini beritanya, nah terus baca, nanti dari situ balik lagi ke sini. Jadi kan terus menerus kita didistraksi segala macam informasi yang nggak koheren, dan kadang-kadang kita nggak ngerti ini sebenarnya manfaatnya apa sih buat kita. Nanti kalau sudah sadar impulsnya lewat, kita loh kok sudah lewat sejam ya, 2 jam ya, terus nanti harus balik nyapu lagi, ngepel lagi gitu. Jadi ya waktunya habis, bahkan akhirnya nggak sempat menggunakannya untuk yang sebenarnya betul-betul penting buat kita, kayak misalnya membaca buku yang betul-betul bisa membuat kita bertumbuh, atau duduk tenang melakukan perencanaan apa yang saya mau untuk hari-hari ke depan, atau kemudian merancang mengunjungi orang-orang yang penting buat kita, kayak gitu kan. Hanya karena waktu kita terdistraksi oleh medsos atau mungkin nonton ini itu gitu kan ya. Dan akhirnya dampaknya malah jadi dampak medsos itu kan kita jadi suka membandingkan kan, membanding-bandingkan diri gitu. Itu sudah kayak gitu, wah itu bajunya apik dan seterusnya kayak gitu, atau membandingkan dengan selebritas dan seterusnya, dan akhirnya terintimidasi, merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya remah-remah rengginang kayak gitu kan, di kaleng apa itu, kaleng obroan. Iya. Iya emang ya, tapi aku setuju dengan poin Maria tadi bahwa emang ibu perlu bertumbuh bukan semata-mata biar nggak ketinggalan dari suami ya. Kalau biar nggak ketinggalan dari suami aja tuh kayaknya emang kita sama suami lagi kompetisi apa gimana gitu. Tapi ya emang karena ya ibu juga manusia, ibu juga punya panggilan hidup dan perlu mengerjakan visi hidupnya ya dengan semaksimal mungkin juga kan. Artinya pengembangan diri dari para ibu-ibu ini ya seharusnya terkait dengan visi itu sendiri. Apa yang kita lakukan di mother culture ini ya sesuatu yang membantu kita berjalan menuju visi kita itu kan. Ya jadi kalau balik ke visi, jadi kita nggak gampang bandingin diri kayak tadi gitu. Wah kok si ini udah bisa, ini aku belum gitu kan. Karena kan bisa aja ya visi kita dan visi orang lain itu ya emang berbeda gitu. Memang setiap ibu itu bisa memilih kegiatan apapun gitu dalam mother culture ini yang sesuai dengan visi hidupnya. Artinya mengembangkan diri itu gak identik sama dengan me time ya yang sering umum dipikir orang. Kalau me time ini kan seringnya didefinisikan ya pokoknya ibu tuh mesti punya waktu khusus buat bersenang-senang, belanja, jalan-jalan, makan, nonton drakor, mesosan gitu kan. Tapi sebenarnya fenomenanya akhirnya meskipun sudah dapat jatah me time, ketika apa ya ujung-ujungnya yang dilakukan itu tidak mengembangkan diri, sebenarnya
tetap terasa ada kekosongan gitu loh dalam diri kita. Kan ternyata kesenangan itu belum tentu menumbuhkan jiwa kita sebagai seorang ibu. Maka balik lagi ke pemikiran CM ya, bahwa untuk menumbuhkan jiwa ya mestinya kita itu memasukkan ide-ide hidup dalam diri kita. Ya. Satu poin tentang ide-ide hidup, walaupun kalau kita bicara tentang culture itu kan dari akar katanya bahasa Latin ya, colere itu kan artinya merawat tanaman gitu, merawat bumi, tanaman kayak bertani, bercocok tanam gitu kan ya. Sehingga kan sebetulnya ini aspeknya mesti holistik kan, menyentuh aspek fisik juga gitu. Jadi bukan hanya aspek mental intelektual, tapi juga aspek fisik, karena manusia itu kan makhluk yang utuh, antara tubuh dan pikiran itu sebenarnya saling berkait satu sama lain. Jadi antara memasok pikiran dengan ide-ide hidup, terus juga memelihara tubuh jasmani kita, itu dua-dua hal yang sangat penting dan harus berjalan bersama-sama gitu. Jadi kalau pikiran kita kacau, tubuh kita juga akan jadi kacau gitu. Tapi kalau raga kita sakit atau lemah, pikiran kita juga tidak akan bisa berfungsi optimal. Jadi mother culture ini cakupannya holistik ya. Jadi kita mesti ada strategi untuk menjaga baik stamina fisik maupun kesehatan stamina akal budi gitu ya, supaya bisa menjalankan misi hidup kita setiap hari sebaik-baiknya. Nah, betul. Tapi gimana nih konkret kegiatannya kan? Iya kan, ya tadi kan kita ngomongnya terlalu tinggi-tinggi gitu kan, jadi biasa buai dulu kan, buai. Maksudnya gimana nih contoh kegiatannya? Nah, abis ini kita bahas ya di segmen 2, apa sih yang biasanya kita lakukan dalam rangka mother culture ini. Nanti kita bisa sama-sama sharing tips, trik atau strategi gitu ya, yang selama ini dirasa efektif untuk membuat diri kita tetap bertumbuh sebagai perempuan, istri, ataupun ibu. Nah, tadi kan mau ngomongin soal strategi ya sama konkretnya kegiatan nih. Coba nih mulai dari Mbak Ellen dulu. Cerita gimana strategi mother culture-nya. Ya, aku tuh dibesarkan di kultur komunitas yang sangat mengedepankan kesehatan sebetulnya ya. Jadi aspek kesehatan itu memang dari dulu sudah ibaratnya terdoktrin gitu dalam diriku, sehingga aku akan justru merasa tidak nyaman kalau misalnya keseharianku itu tidak selaras dengan prinsip-prinsip itu. Jadi kalau dulu di komunitasku itu kan ada konsep namanya New Start gitu. NEWSTRT. Dan menurutku itu akronim yang bagus sih. New Start kan artinya awal yang baru gitu ya. Nah, new itu terdiri dari N. N itu nutrisi gitu, nutrition. Jadi makanan yang sehat itu. Terus E itu exercise atau olahraga. Terus W itu water atau air, minum air yang cukup. Terus start itu START, S itu sunshine, artinya sinar matahari. Kemudian T itu temperance, artinya pengendalian diri. Jadi nggak boleh gelojoh gitu ya, nggak boleh berlebihan dalam apapun gitu. A, R itu artinya udara segar. Terus R itu rest atau istirahat, jadi termasuk tidur. Kemudian yang terakhir, T yang terakhir adalah trust in God atau ketenangan batin gitu ya. Nah, menurutku ini komplit banget ya, dan aku berusaha supaya keseharianku walaupun tidak selalu ideal, tapi bisa menyentuh semua aspek itu tadi. Jadi kayak nutrition ya, diet. Dari dulu aku suka mencoba berbagai macam diet dan melihat bagaimana dampaknya pada diriku gitu. Jadi kalau saat ini aku sedang menjalani pola makan yang tidak makan tepung ya, tidak makan gluten, terus tidak minum produk susu gitu. Nah, dan kemudian sesedikit mungkin makan nasi putih gitu.
Ya, karena nasi putih itu kan kalau istilahnya hiromisinya itu tidak makanan mati gitu ya, tidak ada enzimnya kayak gitu. Jadi sebetulnya kurang bisa menyuplai kita dengan vitalitas istilahnya gitu. Jadi aku lebih banyak mengganti dengan makanan-makanan yang sedekat mungkin dengan bentuk aslinya kayak gitu kan. Itu nutrition, terus exercise. Jadi walaupun hanya sebentar-sebentar, misalnya hanya 15 menit sehari, aku berusaha ada waktu untuk olahraga gitu. Kemudian water. Nah, ini water ini aku sempat kurang minum. Akhirnya terus biasanya dampaknya adalah sembelit karena aku punya kecenderungan gampang sembelit itu. Kalau udah sembelit kan menderita banget gitu kan. Nah, jadi sekarang aku rutin ya sejak sembelit terakhir yang sangat parah. Jadi aku rutin minimal sehari minum 2 liter, itu aku beli wadah 2 literan, taruh di depan meja, di meja kerja, disertai gelasnya. Jadi begitu lihat itu kan istilahnya kalau dalam habit training itu kita menyediakan cue ya, atau isyarat. Kita taruh di depan mata itu kan membuat kita akan terdorong untuk lebih banyak minum gitu. Jadi kalau kita taruhnya di tempat yang jauh-jauh nggak kelihatan, biasanya kita tetap nggak akan minum gitu. Jadi taruh di depan mata sama gelasnya, udah jadi minum setiap hari. Terus habis itu sunshine, aku berusaha lah kalau pas makan pagiku kan sekitar jam 8, antara jam 8 setengah 9 gitu. Nah, aku berjemur makan pagi sambil berjemur gitu, walaupun hanya sebentar, lumayan lah ya. Terus habis itu temperance, pengendalian diri dalam berbagai macam hal. Nah, ini aku yang terutama paling sulit tuh mengendalikan diri untuk tidak overwork gitu, karena ada kecenderungan workaholic juga. Jadi kadang-kadang kalau sudah kerja itu sering lupa diri gitu. Nah, itu yang harus temperance ya. Jadi makanya alarm HP-ku itu biasanya aku kasih ini alarm jam sekian sudah harus berhenti. Jadi dikasih alarm gitu untuk mengingatkan bahwa cukup gitu kan ya, waktunya istirahat ya gitu. Nah, terus habis itu tadi ada air gitu, udara segar ya berusaha lah, maksudnya ada waktu keluar rumah gitu kan. Terus habis itu rest, istirahat cukup tadi ya, terkait dengan itu pasang alarm itu. Aku selain istirahat harian ya, aku juga punya istirahat mingguan gitu. Jadi setiap dari Jumat sore sampai Sabtu maghrib itu aku matikan handphone, kemudian aku benar-benar nggak akses media sosial. Terus aku banyakin tidur, karena biasanya di hari kerja aku tidurnya sekitar hanya 6 jam sehari. Kalau pas lega bisa 8 jam, tapi biasanya 6 jaman. Nah, itu biasanya aku akan banyakin tidur di akhir pekan itu, terus banyakin baca buku ya. Karena biasanya kalau pas hari-hari kerja juga dengan banyak kesibukan, akhirnya baca buku hanya bisa pendek-pendek gitu durasinya. Nah, kalau pas di akhir pekan itu aku bisa membaca sepuasnya, kadang-kadang bisa 1 buku selesai dalam 1 hari gitu. Nah, ini apa ya? Walaupun istilahnya itu nggak slow reading ya, nggak slow reading, tapi ya enak lah, maksudnya kalau punya waktu berhenti gitu ya, waktu untuk berhenti waktu jeda dari semua rutinitas kesibukan harian, untuk kemudian kita kayak grounding ourselves gitu ya, kembali ke merefleksikan kenapa aku ada di bumi dan aku mau ngapain dalam waktu-waktu yang kedepannya. Itu akan sangat membantu, dan itu membantu yang aspek terakhir ya, trust in God atau kestabilan pikiran gitu. Ketika kita bisa punya waktu untuk hening, tenang, nah pikiran kita akan jadi ikut tenang. Menarik ya. Yuk sekarang cerita. Kalau aku mother culture-ku itu sebenarnya aku kaitkan dengan visi hidupku itu lagi ya. Seperti yang aku cerita minggu lalu gitu. Aku memang cita-citanya mau berkarya gitu, mau punya kontribusi kepada sesuatu yang memang di luar diriku gitu.
Nah, kebetulan juga aku orang yang ekstrovert ya, ekstrovert yang seneng kalau ketemu orang, yang baru dapat energi kalau ketemu orang gitu. Jadi selama ini aku mempergunakan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan domestik di rumah itu ya sebagai mother culture gitu. Jadi misalnya aku kerja gitu, aku ngajar itu ya mother cultureku gitu. Karena aku senang berinteraksi. Terus di satu sisi juga proses mengajar ini kan proses aku belajar dan juga membantu orang lain belajar gitu. Jadi ya ngajar ya mother cultureku gitu. Atau kita berkomunitas gitu kan, kita ketemu teman-teman, kita ngobrol, terus kita berdiskusi, itu juga bagian dari mother cultureku gitu. Atau kayak gini nih, kita bikin podcast gini nih juga mother culture buat aku gitu. Tapi selain masalah-masalah yang luar itu juga aku sadar bahwa uh, yang masuk ini kan juga penting ya. Jadi selain yang eksternal, yang internal juga penting. Kalau proses yang internal ini, aku biasanya ngebiasain diri bangun tiap hari tuh memang lebih pagi, entah itu jam setengah 4 atau jam 4 gitu sebelum anak-anak semua bangun untuk baca gitu, untuk baca. Soalnya kalau nggak benar-benar disempetin pagi tuh biasanya kan, wah kegiatan kita kan banyak banget ya dan udah juggling sama macem-macem mau baca tuh nggak fokus gitu. Jadi memang aku biasanya bangun pagi untuk baca. Nanti kalau dari bacaannya itu memang mengundang untuk ditulis, nanti aku tulis. Atau sesederhana misalnya nulis diary gitu. Jadi aku tuh dari dulu punya diary ya dari kecil sampai sekarang gitu. Itu aku punya diary terus aku tulis gitu. Hebat. Jadi emang apa ya, merasa bahwa biar apa yang aku pikirkan itu nggak sekedar muter-muter di otak gitu. Aku tipikal yang kalau udah muter-muter di otak doang tuh kayaknya, aduh ini kok kayaknya ribet banget ya gitu. Tapi begitu ditulis kan itu jadi sesuatu yang, wah ternyata begini toh. Nah ini jadi poin penting sih buat mother culture-ku juga gitu. Supaya seimbang ya antara yang eksternal dan juga antara dengan yang internal tadi itu. Terus poin lain itu sebenarnya juga prinsip di mother culture-ku adalah harus seimbang gitu. Selain tadi ya seimbang internal eksternal, tapi juga harus seimbang semua. Jadi antara yang serius dan yang santai, antara yang berat dan yang ringan gitu. Kayaknya aku merasa semuanya harus seimbang. Karena aku pernah nih misalnya aku mendedikasikan diriku untuk serius terus gitu ya, baca buku terus udah gitu diskusi yang berat-berat gitu. Habis itu aku pusing gitu kan maksudnya. Ini kebanyakan teori. Ya ini nih nggak bisa nih kayak gini nih. Ini harus seimbang gitu. Jadi menurutku. Jadi misalnya habis baca buku yang berat, habis itu yuk kita nonton lah yang bikin ketawa gitu, nonton yang ringan gitu. Atau misalnya anak-anak habis belajar yang serius, yuk kita lihat sesuatu yang enak di mata gitu, nature walk atau apa itu kan ringan gitu. Jadi harus seimbang aja gitu. Habis diskusi sama teman-teman yang serius, nanti habis itu bercanda-bercanda yang gak jelas gitu. Jadi keseimbangan ini juga menurutku bagian penting dari menjadikan stabilitas diri kita lebih stabil ya, menjadikan diri kita lebih stabil gitu. Karena kan ya prinsip alam semesta juga kan keseimbangan ya gitu. Jadi menurutku ya kita harus seimbang. Fisik juga gitu. Fisik pernah aku misalnya ambisius gitu ya, menyusun rencana-rencana olah fisikku gitu. Wah, tiap hari harus begini terus kecapean aku akhirnya. Wah, ini antara mauku dengan fisikku kok kayaknya nggak seimbang nih. Oh, berarti harus diatur nih. Misalnya hari ini olahraga, besok boleh agak kendor. Besoknya lagi olahraga lagi gitu. Jadi mesti menyeimbangkan diri gitu. Jadi nggak bisa semata-mata karena ambisiku kepengen apa, tapi mesti bisa mengukur diri juga gitu. Makan juga gitu ya, makan misalnya makan sehat terus gitu. Lama-lama kan apa ya, nggak ngerasa ada yang kurang gitu. Oh bolehlah sekali-kali kalau gitu. Apa cheating, makan cheating, bukan cheating sih, aku menganggapnya karena emang craving ya, ada keinginan dari dalam tubuh untuk makan itu, selama jumlahnya sedikit ya nggak masalah, karena itu bagian dari keseimbangan tubuh itu sih kupikir gitu. Kalau kamu gimana, Mar? Kalau aku kayaknya gimana ya? Aku menjalani hariku tuh gini. Aku tadi karena Ayu cerita soal visi ini, aku jadi teringat ini. Visi hidupku tuh berkebalikan dengan Ayu sebetulnya. Karena dulu waktu aku belum menikah, aku menganggap itu panggilan hidup sebagai seorang ibu atau berkeluarga itu sama sekali bukan panggilan yang paling heroik. Aku menganggap panggilan yang paling tidak heroik
gitu loh. Jadi aku menganggap apa ya? Ya mungkin aku meremehkan ya waktu itu. Terus aku nih seperti ditegur Tuhan. Jadi makanya ketika aku belum menikah dulu, aku tuh banyak aktif di kegiatan-kegiatan di sosial gitu kan. Karena aku menganggap apa ya, kalau sudah menikah itu paling ya kehidupan di rumah jadi ibu ya paling ya gitu-gitu aja. Apa sih yang heroik gitu loh, enggak. Setelah menikah punya anak, lalu nanti anaknya dewasa, lalu kita tua, lalu mati, kok rasanya cuma gitu-gitu aja. Aku menganggap seperti itu. Ternyata dalam hidupku itu aku justru menemukan bahwa Tuhan tuh mau mengembangkan aku dengan menjadi seorang ibu gitu loh. Aku merasa kepribadianku itu diperbarui, banyak diperbaiki justru setelah aku menjadi seorang ibu. Nah, maka kemudian ini berkaitan dengan mother culture-ku ya. Kalau pagi gitu aku sebelum memulai hari itu biasanya aku memulai hari dengan menyediakan waktu untuk hening dulu. Jadi aku butuh waktu untuk diam. Hari ini tuh mau aku bawa kemana hidupku itu aku biasanya merenungkan semuanya itu di pagi hari. Jadi baca firman, berdoa gitu kan. Nah, buat aku ini kekuatan untuk menjalani hidupku sepanjang hari itu gitu loh. Jadi ketika dalam keseharian tuh akhirnya mengalami hambatan ya, entah misalnya kelas dengan anak-anak, itu aku langsung ingat tadi pagi refleksiku apa, dan itu membantu aku untuk tetap tenang dan tidak emosional. Biasanya seperti itu. Jadi pagi itu aku prioritaskan untuk saat teduh dulu. Lalu kalau soal makan segala macam itu memang dari dulu tuh prinsipku, aku tuh nggak mau berlebihan gitu loh. Jadi apapun yang aku makan ya aku makan sih, semua makan, tapi aku merasa aku nggak mau berlebihan dalam segala hal. Asal itu sudah cukup buat aku, sudah sudah kenyang ya sudah, aku nggak mau lebih dari itu gitu. Kalau olahraga ini aku mulai sekarang nih sudah mulai mengingat pentingnya olahraga. Kalau dulu kayaknya ngalir gitu aja ya. Sekarang aku mengingat ini tubuh ini juga perlu diperhatikan ya, jadi tipis-tipis lah ya olahraga itu. aku sudah mulai. Kalau soal membaca itu biasanya aku lakukan ketika anak-anak selesai kelas itu kan, mereka sudah bebas ya, itu aku biasanya menyempatkan diri membaca. Atau malam ketika anak-anak main sendiri atau sebelum tidur itu aku sempatkan diri untuk membaca. Oh ya, belakangan ini aku lagi suka berkebun tipis-tipis sih. Ketika berkebun ternyata asik ya, menyentuh tanah, lalu melihat pertumbuhan, kok ternyata juga menumbuhkan aku gitu loh. Seneng gitu aku melihat pertumbuhan, ada sesuatu yang tumbuh, makhluk hidup yang baru juga ciptaan Tuhan. Itu aku mengamati ketika tanganku menyentuh tanah lalu menyiram, itu aku sendiri kayak merasa disegarkan loh. Itu pengalaman baru sih buat aku, karena sebelumnya aku nggak terlalu perhatian juga sih dengan berkebun begitu. Gitu. Artinya sebenarnya mother culture ini kegiatannya bisa macam-macam ya. Tapi poin utamanya adalah bagaimana supaya kegiatan-kegiatan itu mampu menumbuhkan diri kita gitu ya. Bukan sekedar menyenangkan tapi menumbuhkan ya, kata kuncinya di situ ya. Menumbuhkan diri supaya kita semakin mampu berjalan menuju visi yang mau kita tuju itu. Oke, tapi meskipun namanya mother culture gitu kan, tapi sebenarnya ini kan bukan hanya masalah ibu-ibu ya. Ya kan, artinya kan bapak-bapak pun perlu bertumbuh gitu. Apalagi kan zaman sekarang mungkin bapak-bapak ini mungkin banyak yang kerjaannya cuma kerja aja gitu kan, pikirannya full di kerjaan gitu. Aku pernah baca kan satu artikelnya Art Middlekauf ya, dia cerita tentang father culture ini. Terus dia bilang bahwa sebenarnya yang paling bermasalah hari ini adalah bapak-bapak nih, karena bapak-bapak tuh biasanya mikirin kerjaan, terus orangnya fokus, biasanya kan bapak-bapak lebih fokus sama satu hal gitu. Jadi tidak sempat memikirkan hal-hal yang lain gitu, yang pertumbuhan dirinya gitu. Padahal ibu-ibu di rumah biasanya punya waktu senggang, dan karena perempuan cenderung pintar untuk memanajemen gitu kan, manajemen diri, terus ada akses informasi yang terbuka, jadi ibu-ibu ini semakin bertumbuh, sementara loh bapak-bapaknya nih gimana dong gitu kan. Artinya bapak-bapak perlu father culture juga kan ya.
Iya, pernah sih aku dapat curhat juga ya dari teman ya, seorang ibu homeschooler. Ini semakin terasa kalau homeschooling sih. Karena kan kalau memutuskan untuk homeschooling, dan itu biasanya ibu-ibu yang akan menjadi garda terdepan ya, karena di masyarakat kita kan pendidikan itu masih dianggap sebagai urusan ibu-ibu. Jadi biasanya komunitas homeschooler tuh isinya ibu-ibu kebanyakan. Iya. Nah, kalau sudah memutuskan untuk homeschooling, keluar dari zona nyaman persekolahan, mau nggak mau kan ibu homeschooler pasti akan kejar tayang kan untuk mencari ilmu gitu. Jadi makanya kayak haus banget dengan segala macam kelas, workshop, seminar, ini itu pelatihan dan seterusnya kayaknya rame banget ibu-ibu tuh kalau udah buka sesi apa langsung berguduk gitu kan, datang gitu kan untuk belajar karena semangat banget. Nah, sejak homeschooling ini temanku ngerasa dia jadi rajin banget itu belajar dan pengetahuannya betul-betul terus bertambah. Dia merasa dari teman-teman homeschoolernya dia belajar banyak, dari anaknya dia belajar banyak, ketemu orang lain, ketemu ahli ini itu yang ada di seminar-seminar itu dia belajar banyak. Nah, terus habis itu dia mengeluhkan atau dia merasa bermasalah karena akhirnya dia nggak nyambung kalau ngomong sama suami gitu. Jadi sekarang bukan karena nggak nyambungnya, bukan karena ibunya di rumah saja lalu ketinggalan wawasan, sekarang kebalik gitu kan. Jadi ibunya maju banget dalam hal wawasan, tambah info ini itu, tetapi suaminya hanya tahu urusan kerjaan, jadi monoton kan tentang kerjaan. Jadi kalau diajak bicara itu ilmu parenting suaminya yang nggak update, terus kan ilmu kesehatan juga nggak update, ada apalah ilmu finansial segala macam kan sekarang banyak banget kan yang dipelajari di homeschooler itu. Nah itu nggak paham semua itu suaminya ngertinya kerjaan aja. Akhirnya dia gimana ini kok jadi nggak seimbang ya antara aku sama suami kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan bapak-bapak itu ya? Atau gimana ya? Kita perlu ngundang bapak-bapak langsung kali ya untuk ngobrol ya. Yang penting itu. Biar bisa sekalian mewakili. Habis kan kita nggak mungkin berbicara atas nama bapak-bapak gitu. Iya, betul. Ya, kalau gitu di episode selanjutnya teman-teman nantikan ya, kita bakal ngundang nih bapak-bapak, ayah-ayah, para pengguna metode Charlotte Mason untuk ngobrol soal gimana sih menurut mereka metode Charlotte Mason ini, lalu bagaimana peran mereka dalam pendidikan Charlotte Mason di rumahnya gitu ya, dan juga tentang father culture ini sendiri, apa yang mereka lakukan dalam rangka father culture gitu, bagaimana strategi mereka biar mereka bisa tetap bertumbuh gitu. Oke, terima kasih Maria dan Mbak Ellen sudah berbagi hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman pendengar sudah selalu setia mendengarkan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan di akun yang sama ya, akun podcastnya Charlotte Mason Indonesia. Dadah.